adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan berusaha untuk memaksimalkan yang pertama, sumber dayanya untuk memproduksi produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Dan yang kedua, keuntungan atau laba perusahaan. Hal ini dikarenakan produk yang ditawarkan oleh perusahaan tidak serta-merta langsung ditawarkan oleh perusahaan. Dikarenakan perusahaan harus melakukan kegiatan yang mengolah input terlebih dahulu menjadi output perusahaan. Kegiatan perusahaan untuk mengolah input menjadi output dikenal sebagai kegiatan produksi atau proses produksi. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat penjualan output oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut juga dimungkinkan perusahaan akan memperoleh laba atau keuntungan yang lebih tinggi. Walaupun demikian, perusahaan harus mempertimbangkan sumber daya yang dimilikinya untuk memproduksi suatu produk. Perusahaan harus menganalisis seberapa besar produk yang akan diproduksi supaya perusahaan dapat memaksimalkan keuntungannya. Selanjutnya, fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan matematis yang menggambarkan hubungan antara input dan output. Adanya fungsi produksi tersebut, maka perusahaan dapat menganalisis jumlah output maksimum yang akan diproduksi oleh perusahaan berdasarkan sejumlah input yang digunakan oleh perusahaan. Secara matematis, fungsi dirumuskan sebagai berikut yang sudah tertera di PPT kami. Interpretasi dari rumus di atas adalah jumlah output atau Q. Perusahaan akan ditentukan oleh jumlah input atau X yang digunakan oleh perusahaan. Pada umumnya, input yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan output antara lain yang pertama tenaga kerja atau biasanya disingkat dengan TK, yang kedua modal disingkat dengan M, dan yang ketiga sumber daya alam SDA dan teknologi T. Penggunaan keempat input untuk menghasilkan output perusahaan, maka fungsi produk dapat dirumuskan kembali sebagai berikut, yaitu sudah tertera juga di PPT kita. Fungsi produksi, satu input, satu output. Fungsi produksi yang menggambarkan hubungan antara satu input dan satu output, yaitu fungsi produksi, satu input, satu output. Pada analisis fungsi produksi, diasumsikan jumlah output hanya dipengaruhi oleh tenaga kerja, sedangkan faktor-faktor produksi lainnya dianggap tetap. Secara matematis, fungsi produksi satu input, satu output dapat dirumuskan sebagai berikut yang sudah tertera di PPT kami. Fungsi produk satu input, satu output juga tunduk pada the law of diminishing return yang mengungkapkan pertama, jika perusahaan menambah faktor produksi tenaga kerja dan tidak menambah faktor produksi yang lain seperti modal, sumber daya alam, dan teknologi, maka produksi total akan mengalami peningkatan. Yang kedua, seiring dengan semakin bertambahnya input tenaga kerja pada suatu tingkatan tertentu akan menyebabkan pertambahan produksi total semakin berkurang dan pada akhirnya akan mencapai titik negatif. Untuk contoh kurva the law diminishing return sudah tertera di PPT kami. Karakteristik fungsi produk satu input satu output. Terdapat dua cara untuk memahami fungsi produksi jangka pendek, yaitu pertama metode persamaan matematis dan metode tabel. Untuk metode persamaan matematis, fungsi produksi total atau biasa disingkatnya total produksi TP. Fungsi produksi total adalah hubungan matematis yang menggambarkan jumlah output akan diperoleh dengan menggunakan input tenaga kerja dan mengasumsikan input produksi lainnya adalah tetap. Dari fungsi produksi total, kita dapat menganalisis tingkat produksi perusahaan berdasarkan pada input produksi yang digunakan. Metode persamaan matematis yang kedua, fungsi produksi marginal atau biasanya marginal product MP. Fungsi produksi marginal adalah hubungan matematis yang menggambarkan pertambahan jumlah output yang disebabkan oleh adanya pertambahan input tenaga kerja yang digunakan. Dari fungsi produk marginal, kita dapat menganalisis tingkat produktivitas perusahaan. Penurunan nilai MP merupakan indikasi telah terjadinya law of diminishing return.
Metode persamaan matematis fungsi produksi rata-rata atau average product AP. Fungsi produksi rata-rata adalah hubungan matematis yang menggambarkan rata-rata jumlah output yang dihasilkan oleh setiap perubahan input tenaga kerja yang digunakan. Dari fungsi produk rata-rata, kita dapat menganalisis tingkat produktivitas perusahaan. Siklus tahap-tahap produksi yang tahap pertama sampai pada saat kondisi average product maksimum, penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total maupun produksi rata-rata. Karena itu, hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan. Perusahaan rugi jika berhenti produksi di tahap ini. Tahap 2 antara AP maksimum sampai saat MP sama dengan 0. Tahap 2 ini dimulai dari titik AP maksimum sampai titik di mana MP sama dengan 0 atau TP maksimum. Karena berlakunya LDR, baik MP maupun AP mengalami penurunan. Namun demikian nilai keduanya masih positif. Penambahan tenaga kerja akan tetap menambah produksi total sampai mencapai nilai maksimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'arrafah dengan NIM 2023-122-1004. Di sini saya akan melanjutkan teori tentang analisis empiris dan fungsi produksi di slide 17, yaitu tahap 2 antara AP maksimum sampai saat MP sama dengan 0. Batas daerah produksi ekonomis atau BPM merupakan daerah tahap 2. Apabila terjadi di luar batas areal tersebut, maka tidak akan meningkatkan produksi. Perusahaan hanya dapat melakukan ekspansi di batas BPE saja. Tahap ketiga, saat MP sudah bernilai negatif, MP kurang dari 0, perusahaan sudah tidak mungkin melanjutkan produksi karena penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Perusahaan akan mengalami kerugian. Seperti tabel yang sudah terlihat, dan kurva level 1 ini kurang efisien, level 2 efisien, dan level 3 tidak efisien. Contoh kasus diketahui 1 Q sama dengan 22X ditambah 10X kuadrat dikurangi X kubik. 2. Jumlah input tenaga kerja adalah 10 orang. Untuk perhitungannya, 1. Produksi total, 2. Produksi marginal, 3. Produksi rata-rata, 4. Fase produksi. Lalu untuk pembahasannya, yang pertama, fungsi produksi total adalah Q sama dengan 22X ditambah 10X kuadrat dikurangi X kubik. Yang kedua, fungsi produksi marginal. Untuk mencari fungsi produksi marginal, kita harus menurunkan persamaan fungsi dari Q sama dengan 22X ditambah 10X kuadrat dikurangi X kubik. Turunan persamaan dari fungsi produksi tersebut adalah MP sama dengan 22 ditambah 20X dikurangi 3X kuadrat. Lalu yang ketiga, fungsi produksi rata-rata. Secara matematis, fungsi produksi rata-rata dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu dengan rumus produksi rata-rata sama dengan total Q dibagi total Q sama dengan Q dibagi X. Berdasarkan rumus tersebut, maka fungsi produksi rata-ratanya yaitu AP 22X ditambah 10X kuadrat dikurangi X kubik dibagi X. AP 22 ditambah 10X dikurangi X kuadrat. Sudah terlihat di slide nomor 23, yaitu tabel tentang fungsi produksi total, fungsi produksi marginal, dan fungsi produksi rata-rata, dan sudah tertera pada slide selanjutnya, yaitu slide 24, yaitu ada kurvanya juga. Lalu untuk fungsi produksi 2 input 1 output, yaitu fungsi produksi yang menggambarkan hubungan antara 2 input atau tenaga kerja dan modal, dan 1 output yaitu 1 produk.
Pada analisis fungsi produk, 2 input, 1 output diasumsikan jumlah output dipengaruhi oleh tenaga kerja dan modal, sedangkan faktor produksi lainnya dianggap tetap. Secara matematis, fungsi produksi 2 input 1 output dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan F X1, X2, X3, dan X4. Untuk fungsi produksi 2 input 1 output, untuk menganalisis fungsi produksi 2 input 1 output terdapat beberapa alat analisis yang dapat digunakan, antara lain yaitu satu kurva isoquant, yaitu suatu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi input faktor tenaga kerja atau disimbolkan dengan L, dan modal disimbol dengan K, yang dapat menghasilkan sejumlah output yang sama. Makin tinggi kurva isoquant menunjukkan tingkat output yang makin besar pula, sedangkan berbagai kumpulan atau himpunan kurva isoquant yang mungkin dapat dicapai oleh produsen disebut peta kurva isoquant. Selanjutnya, return to scale, konsep yang menjelaskan seberapa besar output berubah bila sejumlah faktor produksi dilipat gandakan, digunakan sebagai dasar keputusan produksi. Yang pertama, skala hasil naik. Apabila penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit menyebabkan output meningkat lebih dari 1 unit. Output meningkat dikarenakan kemampuan manajemen dalam menangani produksi skala besar. Ada sinergi antara mesin dan tenaga kerja. Yang kedua, skala hasil konstan, yaitu jika pelipat gandaan faktor produksi menambah, output sebagai 2 kali lipat juga. Yang ketiga, skala hasil menurun, yaitu jika penambahan 1 unit faktor produksi menyebabkan output berkurang 1 unit. Ya, sudah ditampilkan di slide nomor 29 untuk kurvanya. Selanjutnya, fungsi produksi 2 input 1 output, yaitu ada kurva isocos, yaitu kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan 2 macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama, yaitu ada I sama dengan RK ditambah WL bagi 1 isocos, yang untuk R itu faktor produksi barang modal, yang W itu tenaga kerja. Sudut kemiringan kurva isocos ini sama dengan perubahan harga faktor produksi. Jika yang berubah adalah kemampuan anggaran, isocos bergeser sejajar. Itu sudah tertera pada slide 31 untuk kurva isocos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Fiana Anggraini dengan NIM 20231221005. Saya dari kelompok 4 melanjutkan presentasi tentang fungsi produksi. Selanjutnya saya jelaskan fungsi produksi 2 input 1 output, yang dimana tingkat pergantian teknis marginal rates, technical of substitution MRTS, bilangan yang menunjukkan beberapa faktor produksi L yang harus dikorbankan untuk menambah 1 unit faktor K pada tingkat produksi yang sama. Dasar pertimbangan substitusi faktor produksi adalah perbandingan rasio produktivitas dengan rumus L sama dengan MPL dikali L pertambahan 1L dengan rumus K MPK dikali K tanda kurung pengurangan 1K, dan rumus MTRSLK sama dengan MPL dibagi MPK sama dengan minus K dibagi L. Selanjutnya yaitu ada tingkat keseimbangan produksi. Keseimbangan produksi akan terjadi pada jika memenuhi beberapa persyaratan, yaitu
jumlah produksi pada suatu produk telah mencapai titik yang maksimum pada anggaran biaya produksi perusahaan. Yang kedua, lengkung kurva isoquant telah menyinggung pada kurva isokos. Contohnya, diketahui TP-nya sama dengan 20 TK dikurangi 2 TK persegi ditambah 30 M dikurangi 3 meter persegi. PTK-nya ada 1000, PM-nya ada 500, biaya produksi sebesar 2000. Hitunglah 1 tingkat keseimbangan produksi, 2 kurva isoquant, 3 kurva isokos, 4 tingkat pergantian teknis marginal. Pembahasannya yaitu mencari nilai MPTK. MPTK atau marginal product atas tenaga kerja merupakan turunan persamaan pertama jumlah input tenaga kerja TK terhadap jumlah output Q berdasarkan fungsi produksi TP sama dengan 20 TK dikurangi 2 TK ditambah 30 M dikurangi 3 meter. Maka MPTK-nya adalah sebagai berikut. MPTK-nya yaitu 20 dikurangi 4 TK sama dengan 0. 4 TK sama dengan 20, TK-nya 20 bagi 4 sama dengan 5. Nah, yang kedua, mencari nilai MPM. MPM atau marginal product atas modal merupakan turunan persamaan pertama jumlah input modal M terhadap jumlah output Q berdasarkan pada persamaan fungsi produksi TP sama dengan 20 TK dikurangi 2 TK kuadrat ditambah 30 M dikurangi 3 meter kuadrat. Maka MPM-nya adalah sebagai berikut. MPM sama dengan 30 dikurangi 6M sama dengan 0, 6M sama dengan 30, M 30 bagi 6 sama dengan 5. Kita mencari jumlah output maksimum. Setelah MPTK dan MPM sudah diketahui, maka tahap selanjutnya adalah memasukkan nilai MPTK dan MPM pada fungsi produksi. Nah, di sini kan dijelaskan 20 TK, TP-nya ada 20 TK, TK-nya ada 5, dikurangi 2 TK kuadrat yaitu 2 tutup kurung buka kurung 5 tutup kurung kuadrat ditambah 30 buka kurung 5 tutup kurung dikurangi 3 buka kurung 5 dikurangi ditutup kurung kuadrat. TP-nya sama dengan 20 kali 5 100 dikurangi 5 kuadrat ada 25 kali 2 50 ditambah 30 kali 5 150 dikurangi 25 kali 3 75. TP-nya ada 125. Nah, dijelaskan juga ini ada contoh kurvanya. Pembahasan TK-nya ada 1 1379, M-nya ada 4 6229. Total outputnya kalau TK-nya 1, modalnya tenaga kerjanya 1, modalnya 4, maka total outputnya ada 90. Begitu juga seterusnya. Pembahasan ada kurva isokos, yaitu jika ada 2000 sama dengan 1000 TK plus 500 M, 1000 tenaga kerja plus 500 modal. Jika TK sama dengan 0, maka 2000 sama dengan 1000 buka kurung 0 tutup kurung ditambah 500 M. M-nya sama dengan 4. Jika M-nya adalah 0, maka 2000 sama dengan 1000 TK plus 500. TK-nya adalah 2. Nah, ini contoh kurvanya. Di sini ada tingkat pergantian teknis marginal yang dimana TK-nya itu ada 1, M-nya ada 4, maka jumlah outputnya 90. Tingkat pergantian teknis marginalnya nggak ada. Yang TK-nya 1, M-nya 6, jumlah outputnya 90. Tingkat pergantian teknis marginalnya tak terhingga. Jika TK-nya 3, M-nya 2, jumlah outputnya 90, tingkat pergantian teknis marginalnya ada 2. Jika TK-nya 7, M-nya 2, jumlah outputnya 90, tingkat pergantian teknis marginalnya 0. Jika TK-nya 9, M-nya 6, jumlah outputnya 90, tingkat pergantian teknis marginalnya minus 2. Di sini ada kurva tingkat keseimbangan produksinya. Keseimbangan produsen, optimasi penggunaan input. Konsepnya keseimbangan produsen adalah dengan kemampuan dana terbatas dapat mencapai produksi maksimum. Secara grafis, keseimbangan produsen terjadi jika garis isokos menyinggung salah satu isoquant di titik E. Dengan kata lain, slope isokos sama dengan slope isoquant Q kuadrat.